63 bab. Isinya adalah untuk menjelaskan tentang ide apa itu insan kamil. Mungkin saya tidak detail, hanya poin-poin tertentu yang ingin dijelaskan. Yang pertama, siapa yang pertama kali membuat istilah insan kamil? Ulama mengatakan adalah Al-Imam Ibn Arabi. Namun apakah ulama sebelumnya atau ulama lain pernah mempunyai istilah tentang insan kamil? Ya. Namun ide insan kamil, ya, insan kamil itu adalah tujuan daripada tasawuf. Apa yang ingin dibangun oleh tasawuf adalah insan kamil. Namun sebelum istilah ini muncul, ulama-ulama dulu menggunakan istilah lain. Apa? Ada yang menggunakan istilah al-qutub, ada yang menggunakan istilah al-wali, ada yang menggunakan istilah as-siddiqin. Istilah as-siddiqin itu istilah yang syar'i, al-muqarrabin. Ya. Jadi insan kamil itu sama dengan wali. Itu istilah itu ada disebut di semua ulama. Namun Imam Ibnu Arabi membuat istilah sendiri, al-insanu kamil, diikuti oleh Abdul Karim Al-Jili. Tapi melompat itu 200 tahun lebih. Namun sebelumnya pun diucapkan oleh ulama-ulama seperti Syekh Abdullah Sattari dan lain sebagainya. Jadi insan kamil itu hanya istilah. Bahkan ulama sufi bukan hanya memberikan istilah, ya, memberikan simbolik. Insan kamil ada, mereka disimbolkan dengan al-kalimat, ruhullah, alba, anqa, mughrib. Ini istilah-istilah. Namun saya ingin jelaskan di sini kenapa mereka membuat istilah begini, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa menurut pemahaman orang sufi, nah ini salahnya kita menyebutnya menurut pemahaman orang sufi, padahal ini Islam maksudnya. Karena yang membicarakan ini adalah bagiannya memang tasawuf. Jadi bukan berarti bahwa menurut orang sufi berarti belum tentu menurut ulama lain, bukan. Ini adalah Islam dari sisi rohani, ya. Seperti kita membahas fikih, maka kita akan mengatakan menurut fakih bulan gitu. Maka ketika bicara tentang rohani Islam, maka kita katakan menurut orang sufi bahwa wali itu bukan fisik. Wali itu adalah rohani. Dan rohani itu menurut keyakinan orang sufi Islam satu, tidak banyak. Yang banyak itu adalah jasad. Karena ruh di sini adalah amrun rabbani, nur Muhammadi atau nur ilahi. Kita bicara tentang ruh yang sempurna, tentang insan kamil. Kita semua tahu bahwa kita diciptakan liya'budun. Ini kata orang fikih, liya'budun lil ibadah. Tapi kata orang tarekat, lil ubudiyah. Kata ahli hakikat, lil ubudah. Sama saja maksudnya. Nah, cuma bedanya adalah dimensinya, bukan hanya fisik, tetapi terus ke dalam batinul abdun, paling batin. Nah maka wali itu, insan kamil itu, kutub itu, atau ruh yang sempurna itu asalnya satu yang Allah berikan, yaitu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Namun ketika Nabi wafat, ruh itu dituangkan ke sahabat empat. Kalau umpama tekoan, di depannya ada 4 gelas, maka tekoan itu menuang penuh ke 4 gelas itu. Isinya apa? Isinya bahasa syariatnya akhlak,
bahasa tarekatnya maqamat ruhiyah, bahasa hakikatnya nur Muhammadi, asrar ilahiyah, madad rabbani, atau gelarnya, namanya al-insanul kamil, al-wali al-kamil. Itu milik Nabi. Maka orang sufi memberikan merek ruh itu adalah hakikat Muhammadiyah. Ini hanya masalah terminologi, istilah. Isinya adalah apa yang ada di Al-Quran dan hadis, dan apa yang ada di dada Nabi dan para pengikutnya sampai hari ini. Nah, insan kamil itu adalah ruh yang sempurna, dan ruh yang sempurna itu Nabi. Ketika di zaman Nabi, dialah insan kamil satu-satunya. Kita mungkin tidak cerita ke belakang, kita ada dalam maulid tertentu bahwa Nabi sebelum lahir, nur itu ditaruh ke Sidna Adam dan pindah. Setiap dada yang mendapat nur itu bersih, tidak maksiat, tidak menyembah berhala, tidak melakukan kotor, dan akhlaknya mulia. Nabi sendiri mengaku bahwa aku dilahirkan dari orang yang tidak pernah berdosa, tidak pernah syirik, dan dari orang dilahirkan dari yang tidak pernah syirik, sampai kepada Nabi. Artinya nur Muhammadi itu sifat mulia Allah. Ketika ada actionnya ke zahir disebut akhlak karimah. Dan maka Nabi wafat, yang wafat jasad, tetapi hakikat ketuhanan yang disebut hakikat Muhammadiyah, yang disebut akhlak, Allah pindahkan kepada orang yang setelahnya. Ketika mereka wafat, jasadnya dipindahkan. Selama Tuhan ada, hakikat itu ada. Jasad ini hanya kotak diisi. Siapa yang mendapat isi itu, itulah insan kamil. Itu sebab insan kamil itu kita tidak dapat lihat, ketahui, tidak. Insan kamil bukan si A, si B, si C, bukan. A, B, C mungkin mati. Insan kamil berpindah-pindah dari kotak satu ke kotak lain, berada di tempat satu dan di tempat lain, dan tetap ada di waktu selama Allah ada, maka itu ada. Karena dialah tujuan diciptakannya alam ini, untuk mengenal Allah, dan mengenal itu adalah dengan sifat Allah itu sendiri. Maka dikatakan Rabbi bi Rabbi. Jika tidak ada Rabbi, ma'arabtu Rabbi. Itu hakikatnya. Itu sebab di dalam tasawuf sebenarnya maka dikatakan karena at-tasawuf haqiqah bila isim, tetapi sekarang at-tasawuf ismun bila haqiqah. Mereka mengira bahwa tasawuf itu nama tarikat, zikir-zikir. Bukan. Tasawuf itu adalah hakikah. Dulu nggak ada nama, tapi itu ada, diambil, diwariskan dari dada ke dada. Mereka hanyalah cara untuk bagaimana mendapatkan nur itu, insan kamil itu. Maka insan kamil hanya satu. Nanti yang sebelumnya namanya yang ada di dada mereka Muhammad, dan umat setelahnya namanya yang ada di dada mereka namanya Muhammad. Maka hakikat Muhammadiyah atau nur Muhammadi atau ruh Muhammadi, dan istilahnya adalah al-insanul kamil. Maka selama ada Allah, insan kamil itu tetap ada, berada di kotak tertentu, di mana-mana tempat dan di mana-mana waktu. Orang mengatakan kayaknya wali sudah tidak ada, mursyid tidak ada. Dalam pandangan tasawuf dia kufur. Dia mengira bahwa Allah sudah tidak sanggup ya, untuk menunjukkan hakikatnya, karena orang sudah maksiat. Tidak, karena paham mereka terhadap agama yang tidak ada hubungannya dengan ini, maka itu yang membuat mereka menganggap tidak ada. Itu tentang al-insanul kamil. Maka ini
insan kamil itu satu sejak diciptakan sampai abadan abidin, tetapi tajalli di setiap waktu dan tempat kepada yang sesuai, dan dinamakan kemudian dengan nama-nama yang berbeda-beda. Maka kalau kita mengatakan madad ya Abdul Qadir, bukan kotak jasad zat Abdul Qadir, tetapi isinya itu adalah Muhammad al-Insanul Kamil.